Oke, ya. Pada pagi hari ini saya akan membawakan salah satu sesi, yaitu satu di antara 5 training dasar. Nah, 5 training dasar itu adalah ada training NEO, HTS, BP, PK, dan HTP. Ya, di mana saya akan membawakan training HTP ini, guys. Di mana 5 training dasar ini merupakan pondasi dari bisnis HDI kita. Sama seperti kalau kita bangun rumah, kalau kita mau bangun rumah yang kuat, yang megah, yang kokoh, supaya tidak mudah roboh, itu pondasinya harus kuat. Kalau pondasinya tidak kuat, maka rumahnya tidak bisa kuat. Sama seperti bisnis HDI kita. Kalau pondasi bisnis kita ini tidak kuat, tidak kokoh, maka bisnis kita juga akan mudah roboh. Nah, pondasi bisnis HDI itu ada namanya 5 training dasar. Nah, pada pagi hari ini nanti langsung ada 2 macam training ya guys. Anda jangan beranjak kemana-mana. Saya akan membawakan training HTP, kemudian nanti ada rekanan saya yang luar biasa yang lanjut untuk membawakan training HTS. Ya, oke. Training HTP ini adalah salah satu training di mana supaya kita semua bisa berbagi info tentang produk-produk HDI, tentang bisnis HDI, di mana kesannya itu menyenangkan, menarik, tidak membuat orang bosan. Ya, itu yang mau saya sharingkan pada pagi hari ini. Oke, langsung aja ya guys. Saya share screen dulu. Ya. Oke, ya sudah nampak ya slide saya. Oke, ya sudah nampak ya slide saya ya. Oke, nah ini adalah di era new normal. Nah, bagaimana kita bisa melakukan presentasi itu menarik ya. Oke. Nah, presentasi itu guys, presentasi itu yang penting mudah dipahami, menarik, dan pasti akan membawa hasil yang terbaik. Nah, jadi ketika Anda membawakan presentasi atau visit produk atau visit bisnis, itu kesannya tidak hanya membaca, guys. Kalau kita kesannya cuma membaca, itu tidak ada nyawanya. Nah, kenapa kesannya membaca? Kalau kesannya membaca, berarti Anda belum paham. Ini aku, lek moro-moro macet siapa? Nah, ketika kita, Anda gesit produk maupun gesit bisnis, kemudian Anda tidak paham apa yang Anda sampaikan, tidak menguasai materinya, maka kesannya Anda cuma membaca PowerPoint saja atau membaca slide saja, sehingga tidak ada nyawanya. Kalau tidak ada nyawanya, maka orang juga tidak akan tertarik, bahkan bosan mendengarkan informasi yang kita bagikan. Tetapi kalau Anda menguasai materinya, Anda paham tentang materinya, Anda mengetahui persiapan-persiapan saja apa yang harus dilakukan saat kita presentasi, tentunya presentasi itu akan ada nyawanya, akan menarik, sehingga tingkat closingnya itu sangat tinggi ya guys. Oke, ya. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan kalau kita melakukan sebuah presentasi? Ya, apa saja? Nah, persiapannya itu adalah persiapan mental dan juga persiapan pola pikir. Nah, persiapan mental ini apa saja? Persiapan mental, ya mentalnya harus sehat ya guys. Yang pertama kita harus percaya diri. Nah, bayangkan kalau kita ketemu orang atau kita presentasi, tapi kita tidak memiliki kepercayaan diri. Apa yang terjadi? Nah, tentunya saat kita ngobrol sama orang, saat kita gesit produk maupun gesit bisnis, kalau kita tidak percaya diri, tentunya orang akan merasakan auranya kita dan terkesan nanti presentasi kita tidak menarik dan akhirnya orang juga tidak closing. Nah, kepercayaan diri ini harus kita pupuk, guys. Di mana kepercayaan diri ini akan kita miliki ketika kita punya pengetahuan. Nah, ketika kita punya pengetahuannya, maka kepercayaan diri kita akan meningkat. Nah, jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri, tingkatkan pengetahuan Anda. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti training-trainingnya, pertemuan-pertemuannya. Ya, Anda juga bisa mencari apa yang membuat Anda tidak percaya diri. Nah, misalnya saya dulu cuma buruh kasar, tukang kayu, pendiam, tidak pintar ngomong, tentunya saya tidak pede. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan diri saya
saya belajar. Nah, saya mengikuti trainingnya, bagaimana saya bisa berpenampilan yang menarik. Nah, karena saya dulu tidak percaya diri karena penampilan saya yang nggak karu-karuan, ya karena saya buruk kasar. Supaya saya percaya diri, saya belajar bagaimana sih berpenampilan sebagai seorang pengusaha. Nah, ketika saya ketemu orang, saya tidak menguasai materinya, saya tidak percaya diri. Nah, supaya saya percaya diri, saya harus menguasai materinya. Jadi harus banyak belajar. Nah, kemudian saat kita presentasi yang harus kita persiapkan adalah kita harus selalu berpikir yang positif, guys. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Namanya persiapan itu kita lakukan sebelum kita ketemu orang, sebelum kita ketemu prospek, sebelum kita ketemu orang yang mau kita presentasi, itu yang harus kita persiapkan ini, guys. Percaya diri, yang kedua adalah selalu berpikir positif. Misalnya apa? Contoh, kalau saya mau ketemu sama orang, misalnya saya mau ketemu sama direktur perusahaan, kemudian dari rumah sebelum berangkat pikiran saya negatif. Waduh, saya ini mau ketemu direktur perusahaan, ini orang kaya. Ini kalau orang kaya seperti ini nggak mungkin tertarik dengan bisnis MLM seperti ini. Nah, ketika saya punya pola pikir yang seperti itu, maka saat ketemu sama dia, saya paling cuman presentasi produknya karena saya tidak menganggap dia mau menjalankan bisnisnya, dan presentasi saya tidak all out, presentasi saya asal-asalan, sehingga closingnya juga closing produk saja, tidak mau menjalankan bisnisnya, atau bahkan kita tidak semangat dan orangnya pun juga tidak closing. Ya, tetapi berbeda. Kalau pola pikir saya balik, saya berpikir yang positif. Wah, ini direktur perusahaan. Kalau saya jelaskan, saya informasikan produk HD sama dia, saya informasikan bisnis HDI sama dia, wow, bisnis saya pasti cepat berkembang pesat ini. Karena kalau direktur itu orangnya relasinya middle up semua. Kalau middle up semua, minimal konsumsi produknya itu enggak kesulitan. Nah, kemudian relasinya middle up semua. Kalau dia pakai produknya cocok, dia pasti sharing ke teman-temannya. Ketika dia sharing ke teman-temannya, dia punya income dari dia berbagi itu. Wah, tentunya dia akan tertarik dengan bisnisnya. Nah, seperti itu, guys. Sama orang yang kita hadapi, tapi pola pikir kita berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Seperti juga ketika saya misalnya ketemu dengan teman saya, rekanan saya, yang dia misalnya maaf orang menengah bawah, ekonominya kurang mampu, akhirnya pola pikir saya seperti ini, waduh teman saya ini orangnya nggak mampu, nggak mungkin saya ini nawarin dia produk, nggak mungkin beli ini, dan dia ini karena nggak mampu, minder, pemalu, pendiam, wah nggak mungkin sukses dia di bisnis ini, karena di sini kan harus pintar ngomong. Wah, ketika saya punya pola pikir yang seperti itu, saya ketemu dia, maka apa itu namanya, saya akan menyampaikannya juga tidak all out karena saya menganggap dia nggak mungkin tertarik. Tetapi kalau saya balik pola pikir saya berpikir yang positif, wah saya mau ketemu sama teman saya, kasihan teman saya ini, ekonominya kurang, dia ini pendiam, pemalu, nggak pinter ngomong, wah saya kasihan, saya mau bantu dia. Kalau saya informasikan bisnis ini sama dia, wah dia pasti semangat dan mau aktif menjalankan bisnisnya, karena di sini dia bisa meningkatkan ekonominya, dia bisa meningkatkan penghasilannya, kemudian dia juga bisa mendapatkan pengembangan diri yang saat ini dia pendiam, pemalu, nggak pintar ngomong, minder. Di sini dia nanti bisa mengupgrade dirinya, dia bisa melakukan pengembangan diri. Nah, ketika saya punya pola pikir yang positif seperti itu, nah tentunya saya menyampaikannya dengan cara all out, saya presentasinya ke dia dengan cara yang terbaik sehingga dia tertarik dan closing ya guys. Oke, yang ketiga, ketika kita ketemu sama orang, apa yang harus kita persiapkan? Mental kita. Miliki sebuah kebanggaan guys. Anda harus bangga punya bisnis multi level marketing. Anda harus bangga punya bisnis network marketing. Kenapa? Karena 50 orang terkaya di Amerika, 9 diantaranya lahir dari network marketing. Ya, Anda harus bangga guys. Bahkan saat ini multi level marketing itu bisa membantu perekonomian negara loh guys, mendongkrak perekonomian negara. Ya, kita harus bangga punya bisnis MLM. Jangan sampai kita
bisnis MLM, kemudian ketemu orang, kamu jalankan apa? Bisnis apa? Kok pakaianmu sekarang rapi? Kok kamu sekarang sibuk? Aku cuman bisnis kecil-kecilan, bisnis sampingan. Apa? Itu multi level marketing. Wah, kalau kita seperti itu, kita nggak bangga, ya orang nggak akan tertarik sama kita, guys. Tapi kalau kita bangga dengan bisnis kita, kamu sekarang jalankan MLM. Oh iya, aku sekarang jalankan MLM. Kamu tahu nggak bahwa MLM ini saat ini, apalagi HDI, itu produknya lagi viral loh guys, banyak dicari orang loh, artis aja banyak yang pakai produk kita. Nah bahkan bisnisnya ini MLM ini lagi mendongkrak perekonomian negara kita loh guys. Bahkan saya pernah baca buku ini guys, 50 orang terkaya di Amerika, 9 diantaranya itu lahir dari network marketing. Wah, kalau Anda bangga seperti itu, orang akan tertarik. Akhirnya dia akan kepo. Nah, kepo kan, apa sih sebenarnya MLM itu? Apalagi Anda sebut-sebut HDI terus. Apa sih keunggulannya HDI dengan MLM yang lain? Kok sampai kita bangga seperti itu? Nah, kalau dia kepo, kita jelaskan, kita ajak ke acara, oh pasti tingkat closingnya tinggi, guys. Jadi kebanggaan terhadap bisnis Anda itu harus Anda miliki. Ya, kemudian mental yang harus kita siapkan adalah kita harus sadis. Nah, sadis itu apa? Sadis itu adalah sabar dan disiplin. Sabar pada siapa? Sabar pada diri sendiri dan sabar kepada dan sadis kepada prospek. Ya, sabar diri sendiri, disiplin sama diri sendiri, sabar kepada prospek, disiplin dengan prospek. Maksudnya apa ini? Nah, maksudnya sadis dengan diri sendiri, ya sabar dan disiplin. Sabar kalau bonus kita misalnya nggak gede-gede, tapi juga harus disiplin. Disiplin apa? Disiplin belajar supaya pengetahuan kita meningkat. Karena bisnis bonus kita nggak gede, penghasilan kita nggak gede, saya yakin dan itu 100% pasti karena kita belum punya pengetahuannya, kita belum bisa menjalankan secara profesional. Tapi kalau kita punya pengetahuannya, kita bisa menjalankan secara profesional, pasti bonusnya pasti gede. Nah, jadi harus sadis pada diri sendiri, harus sabar dan disiplin. Disiplin belajar, ya, disiplin prospek, kemudian juga harus sabar. Ya, sabar apa? Sabar kepada prospek. Kalau misalnya ditolak ya harus sabar, harus ikhlas. Ya, belum tentu yang saat ini menolak Anda akan menolak selamanya. Nah, ada loh guys, yang saya presentasi saat itu belum closing, tapi saya jalin hubungan terus, saya follow up terus, ternyata 1 tahun kemudian itu baru closing. Nah, jadi ketika kita presentasi dan orang itu belum tertarik atau belum closing, itu belum tentu dia tidak mau selamanya. Tapi bisa jadi dia timingnya belum tepat. Seperti saya sendiri guys, upline saya mengajak saya join di HDI perlu waktu 4 tahun guys. Untuk ngajak bergabung saja perlu waktu 4 tahun. Ya, saya dulunya belum tertarik karena saya menganggap saya nggak percaya diri, saya pendiam, saya nggak bisa menjalankan bisnis ini sama dengan orang-orang pada umumnya. Tapi karena saya di follow up terus, upline saya jalin hubungan baik sama saya terus, akhirnya lama-kelamaan saya terbuka dan saya join. Ketika saya join, saya aktif, ternyata saya juga bisa besar. Nah, jadi orang yang awalnya menolak seperti saya, 4 tahun baru join HD, tapi ternyata juga bisa sukses dan bisa besar guys. Jadi Anda jangan berkecil hati kalau saat ini Anda ditolak atau belum closing. Ya, jalin hubungan terus, di follow up terus, pasti suatu saat dia akan tertarik dan join bermitra dengan Anda. Ya, oke. Ya. Nah, ini persiapan mental ya tadi, sekarang adalah persiapan pola pikir. Nah, persiapan pola pikir itu bagaimana? Pola pikir kita harus benar, guys. Pola pikirnya bukan pola pikir sales, pola pikirnya bukan pola pikir jualan, tapi pola pikirnya adalah pola pikir membangun aset. Nah, supaya apa? Ya supaya kita bisa pensiun kalau kita punya aset. Karena fisik kita menua, nggak mungkin kita bisa kuat kerja selamanya. Ya, jadi kita harus bangun aset. Aset itu adalah sesuatu yang kita kerjakan dan ketika asetnya sudah jadi, kita nggak kerja pun uangnya ngalir terus. Nah, itu namanya aset. Nah, pola pikirnya harus pola pikir bangun aset. Bangun aset itu ada namanya 8 tindakan AS. 8 tindakan AS itu apa saja? Yang pertama, kerjanya harus lekas. Nah, jangan lelet.
harus lekas ya. Kemudian kerjanya harus buas. Wah, kalau buas itu pokoknya cari siapa ini yang mau tak gesit bisnis ini, siapa ini yang mau saya gesit produk ini, siapa yang membutuhkan ini. Wah, kerjanya harus puas. Kemudian kerjanya juga harus ikhlas. Nah, ikhlas bagaimana? Kalaupun ditolak tidak sakit hati, kalaupun ditolak tidak dongkol ya. Jadi kita berbagi informasi aja, berbagi kabar baik. Nah, niatnya bantu orang. Nah, kalau kita niatnya memberikan informasi atau kabar baik, niatnya bantu orang, maka kita bisa ikhlas guys. Orang itu belum tertarik, nggak closing, nggak beli produk, belum join HD, belum mau aktif, kita tetap ikhlas. Nah, tapi tetap lakukan terus follow up supaya dia juga bisa terbuka pola pikirnya. Nah, kerjanya juga harus antusias, harus semangat, nggak boleh males-malesan. Nah, ini pola pikir bangun aset. Kemudian kerjanya juga harus cerdas. Nah, namanya kerja cerdas itu tidak ada kesulitan. Nah, kalau kita mengalami kesulitan, jalan buntu terus diem, berarti kerjanya belum cerdas. Kita di sini harus kerja cerdas. Tidak ada kesulitan. Kalau ada kesulitan gimana Pak? Konsultasi. Nah, nanti di training selanjutnya ada ya guys, konsultasi itu bagaimana ya. Jadi kerjanya harus cerdas. Kalau ada kesulitan, ada hambatan, halangan, rintangan, jangan dipikir sendiri. Langsung cari mentor Anda, langsung konsultasi. Pasti Anda punya solusinya, mendapatkan solusinya. Nah, itu namanya kerja cerdas. Kemudian kerja keras. Nah, kerja keras itu bagaimana? Wah, artinya kerja keras itu bukan seperti saya dulu ya, harus angkat-angkat berat. Wah, tidak. Tapi namanya kerja keras itu ciri-cirinya tidak ada waktu santai. Nah, kalau setiap hari kita masih sempat nonton drakor, ya masih setiap hari masih sempat nonton film India setiap hari. Nah, itu bisa jadi kerjanya belum keras. Ya, ciri-cirinya kerja keras itu adalah tidak ada waktu santai. Bukan berarti tidak boleh santai loh guys. Bukan berarti tidak boleh berlibur, tapi waktu santainya, waktu berliburnya itu terjadwal. Nah, jadi ada agendanya, ada RKH-nya, kapan mau berlibur dengan keluarga, kapan mau bersantai, kapan mau me time. Nah, itu dijadwalkan. Nah, bukan setiap hari. Nah, ini ya pola pikirnya harus benar. Kemudian never prejudge, tidak boleh menghakimi. Nah, sama seperti saya tadi saya jelaskan bahwa berpikir yang positif, tidak boleh menghakimi orang duluan. Wah, orang ini nggak mungkin sukses. Wah, orang ini nggak mungkin jalankan bisnisnya. Orang ini nggak mungkin bisa beli produknya. Nah, itu tidak boleh. Karena kalau kita menakar orang lain, kita menghakimi orang lain, maka Tuhan akan menakar diri kita, guys. Jadi jangan pernah menghakimi orang, jangan pernah menakar orang. Karena bisa jadi yang tadinya kita pikir orang itu pendiam, pemalu, nggak pinter ngomong, temannya sedikit, kita anggap dia tidak bisa sukses di HDI, bisa jadi dia adalah orang yang besar jaringannya dalam bisnis Anda. Ya, oke, karena kita tidak tahu rahasia Tuhan. Oke. Ya, tadi persiapan mental, sekarang adalah persiapan fisik. Nah, persiapan fisik. Persiapan fisik apa saja? Nah, persiapan fisik itu kita bisa lakukan kalau sedang offline maupun sedang online. Nah, persiapan fisik itu meliputi penampilannya bagaimana, kemudian perlengkapan yang harus kita siapkan itu apa saja. Nah, ini ya guys. Nah, penampilan dan perlengkapan ini yang harus kita siapkan. Oke, yang pertama adalah penampilan. Penampilan itu tidak harus mahal, guys. Yang penting terlihat profesional, rapi dan bersih. Ya, berbicara penampilan online dan offline itu harus kita sesuaikan. Ya, kita sesuaikan dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita berbicara. Nah, kalau misalnya Anda di acara-acara resmi, misalnya seminar kesehatan ataupun acara-acara resmi rapat di dinas instansi. Nah, Anda bisa guys pakai jas seperti ini, rapi seperti ini ya. Tapi kalau misalnya Anda nah ini ya.
Oke, nah ini meliputi ini semua penampilannya. Ya, rambutnya harus rapi. Ya, kalau laki-laki rambutnya sudah menyentuh telinga harus dipotong yang rapi. Jangan diwarna-warni. Wah, kalau diwarna-warni sini kuning, sini putih, sini merah, wah, nanti prospeknya takut ya guys. Nah, rambut. Kalau perempuan rambutnya bagaimana? Nah, kalau perempuan rambutnya sebaiknya diikat, jangan terurai. Kalaupun terurai boleh, tapi yang rapi, jangan acak-acakan. Nah, terus kalau misalnya perempuan habis keramas, basah-basah, jangan langsung ketemu prospek atau jangan langsung pakai kerudung kalau yang muslim. Ya, kenapa? Karena nanti kerudungnya bisa basah, terlihat jelek, tidak profesional. Jadi dikeringkan dulu. Nah, kalau basah langsung dikasih kerudung, itu pun nanti juga bisa bau rambutnya. Ya, sering dicuci rambutnya. Kemudian muka juga harus bersih dan segar ya guys. Nah, kalau misalnya Anda mau ketemu prospek, kemudian wajah Anda kelihatan capek misalnya siang hari. Nah, saya sarankan Anda bisa cuci muka dulu atau Anda bisa bawa tisu basah. Nah, Anda lap dulu, Anda cuci muka dulu, kelihatan seger, kelihatan fresh. Nah, kemudian Anda ketemu prospek. Ya, walaupun ketemu online lewat Zoom seperti ini, kalau wajah kita kumut-kumut, ini juga terlihat prospek, guys. Dan prospek kita tidak akan tertarik. Ya, walaupun online, wajah kita harus terlihat segar, terlihat fresh. Nah, seperti ini. Terus kalau online, guys, jangan sampai kita jadi presenter, terus kameranya di off. Itu juga kurang menarik. Ya. Oke, jadi muka ini bersih dan segar. Kalau perempuan boleh pakai make up, tapi jangan terlalu minor, disesuaikan. Aksesoris juga boleh dipakai, anting atau mungkin cincin, ya atau gelang boleh dipakai, tapi jangan berlebihan. Harus disesuaikan. Ya, jangan sampai gelangnya 5 dipakai semua, cincinnya 5 dipakai semua, nanti kayak tesi ya. Oke, nanti ketika kita prospek nggak fokus di presentasinya, fokus di cincinnya yang 5 itu. Akhirnya yang kita bicarakan apa dia nggak paham. Ya, oke. Pakaian juga harus rapi dan profesional. Seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk pakaian disesuaikan. Kalau di acara-acara resmi, seminar kesehatan, rapat di dinas instansi, kita yang bawakan presentasi, kita diperbolehkan misi bawakan presentasi, itu ya boleh pakai jas seperti ini, yang rapi seperti ini. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ketemu dengan anak-anak milenial, nah atau Anda yang anak-anak milenial, Anda berkumpul dengan teman-teman Anda juga bisa pakai layaknya anak-anak yang milenial. Ya. Oke, sepatu dan kaos kaki ini diperhatikan. Kalau acara seni ya pakai sepatu kantor ya guys, sepatu kerja. Oke, kaos kaki diperhatikan. Ini kalau offline ya. Jadi kaos kaki setiap hari ganti. Jangan sampai kaos kakinya itu 2 minggu baru ganti. Akhirnya masuk ke rumah orang, sepatunya dibuka, aromanya menyebar kemana-mana. Ya itu terlihat tidak profesional. Orang tidak tertarik, tidak terkesan kepada Anda, tidak respect, akhirnya tidak closing. Ya, nah seperti ini guys, disesuaikan. Ya, dengan siapa kita bertemu, dengan siapa kita berkumpul, disesuaikan. Ya, kalau acara resmi ya boleh pakai jas seperti ini. Nah, kalau acaranya santai, apalagi dengan teman-teman sendiri boleh seperti ini. Tapi jangan juga pakai celana pendek, ya, atau apa itu namanya, kalau perempuan mentang-mentang dengan teman sendiri santai akhirnya pakai roknya mini terus bajunya you can see. Nah itu juga tidak diperkenankan ya, karena nanti konotasinya bisa nggak bagus ya, persepsinya orang bisa nggak bagus, orang juga nggak fokus pada apa yang Anda sampaikan. Nah untuk anak-anak milenial, nah juga bisa berpakaian seperti ini, nah, sebagaimana layaknya anak-anak milenial. Nah, keren kan? Oke, jadi sekali lagi penampilan pakaian tidak harus mahal. Yang penting terlihat profesional, bersih dan rapi. Ya, oke. Nah, sekarang adalah perlengkapan. Nah, perlengkapan ini juga harus kita pahami, guys. Offline maupun online. Nah, perlengkapan kalau offline itu kita harus memiliki Enterpriser Kit. Nah, atau BG Treasure. Enterpriser Kit ini adalah buku seperti ini ya guys. Nah, buku seperti ini didapat kalau Anda join 165.000 untuk di
Kalimantan Timur ya, di region 2. Kalau di region 1 joinnya 150.000. Kalau di region 3 180. Nah, pasti Anda dapat Enterpriser Kit. Nah, Enterpriser Kit ya. Dia bisa berisi majalah-majalah, kemudian majalahnya itu ada majalah yang bahas tentang bisnis, tentang produk ya. Tapi kalau Anda joinnya 50.000 Enterpriser Kit nggak dapat. Maka kalau nggak dapat Enterpriser Kit, Anda bisa pakai BG Tracer. Nah, BG Tracer itu ini namanya BG Tracer. Nah, ini ada tentang gesit produknya, ada tentang gesit bisnisnya, ya. Nah, ini isinya BG Tracer. Nah, ini nanti Anda bisa tanya kepada mentor Anda, upline Anda belinya di mana. Ya, BG Tracer isinya katalog produk, BG Tools, BG Joss, testimoni, agenda, daftar nama, dan daftar konsumen. Kalau Anda mengikuti acara Joss 1, Anda pasti mendapatkan BG Tracer ini. Ya, ini perlengkapan-perlengkapan yang kita perlukan kalau offline, ketemu langsung dengan orang. Nah, kemudian lembaran daftar manfaat produk dan daftar penyakit. Nah, ini produk-produknya, manfaatnya apa saja. Ini ada brosurnya ya, guys. Anda bisa beli ini di Tokopedia. Nah, nanti Anda bisa tanya kepada rekanan Anda, kepada mentor Anda, belinya di mana. Ya, caranya beli bagaimana. Kemudian lembar baliknya, ini ada daftar penyakitnya. Sakit stroke, produknya yang diminum apa saja, dosisnya berapa. Diabetes, dosisnya berapa. Yang diminum apa saja produknya. Itu ada di lembar baliknya manfaat produk ini. Nah, kemudian ballpoint dan kertas, jangan lupa ya, ballpointnya jangan ballpoint yang complong ya, enggak ada tutupnya, ballpoint pilot, tapi ballpointnya yang keren seperti ini. Ballpoint keren seperti ini tidak harus mahal ya guys, tapi ini yang harganya 30.000, 50.000, tapi terlihat profesional, ini ada ya, ballpoint dan kertas. Jangan sampai orangnya minta penjelasan, kita ballpoint sama kertas saja minta sama prospek. Nah, terlihat tidak profesional sekali. Ya, kartu nama. Ya, kartu nama ini kita juga harus punya, guys. Kita juga harus bawa, kita kasihkan ke prospek kita atau ke orang-orang yang kita temui supaya kita punya kredibilitas, guys. Nah, kita terlihat profesional. Kartu nama ini nanti Anda juga bisa pesan itu di admin komunitas kita, admin BG, atau Anda bisa tanya kepada mentor-mentor Anda. Bagaimana caranya kita bisa order kartu nama ini. Kemudian formulir pendaftaran. Nah, ini kalau offline Anda harus bawa formulir pendaftaran ini. Jadi ketika orangnya closing ya, tertarik, Anda langsung registrasikan, Anda isi, suruh isi dia misi formulir ini. Ini gratis, guys, jangan sampai lupa. Nah, ini kalau offline dulu ya. Oke, formulir pendaftaran ini Anda bisa dapat di Stokis ya, guys, di center. Anda bisa dapat ini gratis. Nah, kemudian tas kerja. Nah, ini Anda bawa. Jangan sampai Anda prospek, ketemu orang, bawanya apa? Bawanya kresek. Wah, jadi BG Tracer-nya, manfaat produknya dimasukkan di kresek, ketika mau presentasi, kreseknya dibuka. Kresek-kresek. Kan tidak profesional ya, guys. Oke, ya. Nah, ini ketika kita online. Nah, perlengkapan yang kita perlukan saat kita melakukan presentasi secara online. Apa saja? Nah, ini ya alat-alatnya. File presentasi produk dan bisnis. Ini harus kita siapkan. Nah, file gesit produk dan gesit bisnis. Filenya harus kita siapkan. Nah, kita masukkan di laptop kita. Kemudian katalog produk dan katalog biskin, daftar harga. Nah, ya, kemudian flyer produk paket dan lain-lain. Kemudian flyer testimonial. Kemudian bisa praktekkan juga tentang online registrasi link. Nah, tentang online registrasi. Kemudian kuota dan wifi harus juga disiapkan. Jangan sampai di tengah-tengah presentasi kuotanya habis. Nah, paling enak pakai wifi yang unlimited, jadi aman. Kemudian juga harus punya gadget atau laptop supaya bisa share screen, bisa nampilkan PowerPoint-nya seperti ini. Kalau kita presentasi Zoom pakai HP, itu kita tidak bisa nampilkan PowerPoint-nya seperti ini, guys. Jadi enak pakai laptop ya. Kalau pakai HP terbatas ya. Oke, jadi ini yang harus kita siapkan kalau kita presentasi secara online. Ya, file gesit produk dan gesit bisnis,
katalog produk, diskin maupun produk perlebahan, flyer daftar harga. Ini kita bisa bikin foldernya, nanti kita pisah-pisahkan, bikin folder sendiri. Misalnya, kalau saya mau presentasi, sudah saya kumpulkan di folder saya tentang presentasi. Misalnya saya tulisin push. Nah, itu isinya presentasi semua, file presentasi ada di sana. Nah, kemudian folder HDI, nah itu isinya daftar harga, flyer-flyer produk, nah seperti itu. Testimonial, nah testimonial ini bisa Anda dapatkan di web BG ataupun di HDI One ya guys. Oke. Nah, Anda juga bisa langsung praktek tentang online registrasi atau bagaimana caranya kita buat link untuk registrasi online. Jadi setiap diri Anda, setiap enterpriser itu kita bisa seperti punya toko online sendiri guys, di mana Anda bisa buat link, di mana linknya itu ketika diklik orang bisa langsung registrasi secara online dan sponsornya adalah Anda. Nah, ini nanti ada kelasnya khusus HDI registrasi, HDI Store dan webnya BG itu ada kelasnya tersendiri. Nanti Anda bisa ikut kelasnya tentang online registration bank ini. Ya, oke, ya. Nah, kemudian skill dan knowledge ini juga harus kita kuasai. Ya, kita harus menguasai registrasi dan belanja secara online. Nah, jadi ketika kita presentasi kita tunjukkan bahwa HDI ini mudah, di mana kita bisa registrasi secara online. Jadi ketika orang tertarik kita bisa registrasikan secara online, Bu. Ketika orang belanja produknya kita juga bisa belanja secara online, Bu, lewat HDI Store. Nah, jadi ketika kita bisa nunjukkan bahwa HDI ini mudah, bisa dikerjakan dari rumah, work from home, cuma pakai HP, kita bisa menghasilkan omset ratusan juta, bahkan miliaran, maka orang itu akan tertarik. Ya, nah diajarkan masuk HDI Store, HDI One, sampai bayar pakai m-banking ataupun internet banking. Ya, kemudian juga infokan WA, Zoom, IG, Facebook. Ya, presentasinya bisa lewat sana. Kemudian Anda juga bisa punya grup WA sendiri. Jadi konsumen-konsumen Anda, orang-orang aktif Anda, itu Anda buatkan grup WA sendiri, di mana Anda nanti bisa invite upline Anda, mentor Anda yang peringkatnya eksekutif diamond ke atas, supaya bisa membina Anda, mengcoaching Anda di grup tersebut, bisa memantau Anda. Ya, oke. Kemudian Anda juga bisa follow Instagram, yaitu @HDI-Natur, kemudian Biskin Korea _ID, Aset Academy, dan Breakthrough Leader. Nah, supaya Anda bisa mendapatkan info-info menarik dari sana. Oke, ya. Kemudian sikap dan perilaku. Nah, saat kita mau presentasi, saat kita prospek, itu pun kita juga harus menjaga sikap dan perilaku kita. Ya, etika kita itu harus kita jaga setiap saat. Oke, ketika offline, nah ini yang harus diperhatikan. Cara menekan bel rumah. Nah, ini kalau kita bertamu ke rumah orang langsung. Jangan sampai kita nekan bel rumah itu, wow, nggak aturan. Wah, habis itu tunggu enggak keluar, dibel lagi. Wah, orangnya bisa marah ya. Apalagi kita bertamunya siang hari, dia sedang tidur, sedang istirahat. Kalau kita mencet belnya seperti itu, dia bisa kaget, akhirnya dia terbangun, bisa pusing semua. Nah, kalau pusing terus kesannya nggak bagus, ya Anda presentasi sebaik apapun, dia tidak akan tertarik. Karena di awalnya sudah kecewa, di awalnya dia sudah tidak respect. Sama seperti iklan, guys. Iklan apa? Iklan Aks ya. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Jadi sebenarnya closing itu bukan di akhir saja, guys. Closing itu bisa di awal. Jadi ketika di awalnya bagus, kesannya bagus, untuk selanjutnya itu akan lebih mudah. Nah, kalau orang itu sudah respect kepada Anda, apapun yang Anda tawarkan, itu orang itu pasti mau. Tapi kalau awalnya sudah nggak bagus, sebagus apapun produk yang kita informasikan, sebagus apapun cara presentasi kita, kalau awalnya orang sudah nggak respect, ya akan sulit, guys. Nah, kemudian cara menunggu dibukakan pintu. Nah, saat kita menunggu dibukakan pintu, ya sudah, tunggu saja dengan sopan. Ya, jangan sampai kita sudah pencet bel. Nah, pencet belnya tadi kan tidak boleh seperti itu, guys. Terus cara mencet belnya bagaimana? Cara mencet belnya ya ditekan yang lama, tet, ditunggu sebentar. Kalau kira-kira 2 menit belum keluar, dipencet lagi, tet, ditunggu sebentar.
Ya, atau kalau nggak ada bayar rumahnya, jangan digedor-gedor. Permisi, dor, permisi, orangnya bisa marah. Tapi diketuk, tok, 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 3 kali, permisi, atau yang muslim, assalamualaikum, ditunggu sebentar. Kemudian diketuk lagi, tok, 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 permisi, atau assalamualaikum, ditunggu sebentar. Ya, nah, kemudian saat menunggu dibukakan pintu, itu juga yang sopan, ditunggu aja, berdiri aja di depan rumahnya atau di depan pintunya. Jangan sampai kita ngintip-ngintip. Nah, kadang ada itu enterpriser baru, rekanan saya, waktu offline ketemu ke rumah orang, di bel nggak dibukakan, di bel nggak dibukakan. Akhirnya di sebelahnya ada jendelanya, jendela kaca, kacanya riben, nggak ditutup kordennya. Akhirnya dia ngintip. Wah, dia intip ke samping, ternyata dari dalam orangnya juga ngintip dari dalam. Wah, sama-sama kagetnya akhirnya. Ya, seperti itu. Jadi bisa terlihat tidak profesional. Jangan ngintip-ngintip saat kita nunggu ya. Ya sudah, tunggu saja.